perwakilan aja, perwakilan. Gelombang polisi Kandesak Made terus mengalir setelah keris, kini TAPD melapor ke Polda Bali. Gelombang desakan agar Desak Made Darmawati atau DMD diproses hukum atas ceramahnya yang dinilai menistakan agama Hindu di Bali terus mengalir. Setelah sebelumnya organisasi Yayasan Kris Bali, kini giliran tim advokasi penegakan Dharma atau TAPD melapor ke Mapolda Bali pada Senin 19 April 2021. TAPD ini terdiri sejumlah elemen organisasi bernafas Hindu di Bali ini, yakni Yayasan Persada Nusantara, Perjaniti, KMHDI, LBH Paikatan Kramu Bali, FA KMHDI Bali, dan Perda Indonesia Provinsi Bali. Koordinator TAPD, Gede Suwardana ditemui di Mapolda Bali mengatakan, meski DMD telah meminta maaf atas isi video ceramahnya yang diketahui direkam 2 tahun lalu tersebut, namun demi terpenuhi rasa keadilan, pihaknya meminta kepolisian tetap memproses DMD secara hukum. Permintaan maaf yang bersangkutan lakukan tindak serta-merta menghapus perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai wujud amalan Dharma terhadap negara, maka cara yang paling baik untuk memproses kasus ini adalah dengan melaporkan ke polisi, menempuh jalur hukum dan memberikan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, ungkapnya. Suwardana pun mengaku yakin laporan pihaknya akan diterima polisi setelah sebelumnya laporan yang sama dilakukan Ksatria Kris Bali atau Kris ditolak Polda lantaran dianggap tak cukup alat bukti. Suwardana mengaku kali ini pihaknya telah menyiapkan cukup alat bukti, di antaranya akun channel YouTube Istiqomah TV yang pertama kali mengunggah video ceramah DMD dimaksud, beserta screenshot bukti unggahan yang kemudian viral di media sosial Facebook hingga saat ini. Alat buktinya pertama akun channel YouTube Istiqomah TV yang pertama menyebarkan konten video ceramah yang dilakukan oleh Dr. Desak Made Darmawati SPD MM, seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau UHamka, yang dalam ceramahnya diduga memuat ujaran kebencian, dugaan penistaan dan penodaan agama Hindu. Kedua, surat pernyataan permohonan maaf yang bersangkutan pada poin 4 menyatakan bersangkutan mengakui melakukan perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab, imbuhnya. Terkait lokus delikti atau tempat terjadinya perkara, Suwardana menjelaskan kasus ini bisa dilaporkan di kantor kepolisian mana saja. Kalaupun nantinya harus dibawa ke Mabes Polri, pihaknya mengatakan silahkan saja. Kepolisian itu satu berdasarkan undang-undang kepolisian, di mana saja bisa dilaporkan. Kalau kasus ini harus diangkat ke Mabes, ya silahkan saja, sebutnya. Adapun pasal yang disangkakan, yakni pasal 46 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2002, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Dari Denpasar, Bali, kontributor JBM TV melaporkan.